sampai ada info hampir 300 triliun disiapkan untuk all out untuk menjegal pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ketika nanti penjegalan ini tadi terjadi, ingat, rakyat tidak akan tinggal diam, dan itu bisa memicu chaos di Indonesia. Persoalan capres ini waktunya sangat pendek sekali, yaitu tanggal 19 sampai tanggal 25 diberi kesempatan untuk mendaftar. Tetapi persoalannya apa yang harus diberikan petunjuk kepada ulama, karena ini ada upaya-upaya yang belum selesai untuk penjagalan terhadap salah satu calon, yaitu Anies Baswedan. Pertama, masalah penjagalan, kemungkinan ada katanya masalah Muhaimin yang akan dijegal secara mendadak. Kemudian yang kedua, diancam Nasdem itu konon dengan kasusnya Limpo itu juga mau dipatahkan, seolah-olah dia tidak berhak untuk mencalonkan Anies karena partainya akan dijerat oleh korupsi. Tapi rakyat tahu semua itu akal-akalan, upaya. Apa yang terpenting nasihat Ustadz kepada rakyat, kepada ulama ini untuk menghadapi rezim yang curang, andai kata itu terjadi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini semuanya tidak lepas dari imperialisme Cina terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kita lihat, imperialisme Cina punya satu program besar, One Belt One Road, yang itu meliputi 65 negara dan 70% populasi dunia. Jadi Cina ingin menjadikan Indonesia sebagai sebuah Middle Kingdom, artinya Indonesia dijadikan negara yang bergantung kepada Cina, baik itu food security maupun energy security, dan itu otomatis implikasinya impor resource bertangkap. Jadi kenapa tadi yang disampaikan tentang penjegalan salah satu capres, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin, itu tidak lepas daripada rencana ambisi Cina untuk mencengkram negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga sampai ada info hampir 300 triliun disiapkan untuk all out untuk menjegal pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin, Gus Muhaimin ini. Jadi ini benar-benar, tapi kita sebagai seorang mewakili kaum muslimin di Indonesia, kita yakin apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini. Jadi ingat, insyaallah itu yang diyakini oleh kaum muslimin mayoritas di Indonesia ini. Jadi insyaallah bangsa Indonesia, kaum muslim di Indonesia akan all out membela kebenaran dan keadilan ini. Mudah-mudahan satu tekad, semangat kebersamaan kaum muslimin ini insyaallah akan terus berjuang menegakkan kebenaran, terutama menghadapi imperialisme Cina yang sudah merambah di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Apabila kecurangan itu betul-betul sudah sampai kepada penghentian atau pengunduran jadwal untuk Pilpres itu, karena mereka melihat nampaknya dengan pasangan Anies dan Muhaimin ini sudah di atas angin, dan itu kekhawatiran yang besar. Andai kata mereka mewujudkan benar
perubahan apa itu penjadwalan seperti itu, apakah rakyat supaya diam saja menerima pengunduran, perpanjangan dan lain sebagainya, apa yang mesti dilakukan, Ustaz? Ya. Ini yang problem dari Ya. di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita melihat di lapangan, Masya Allah, Amin, ya kan? Anies Muhaimin ini, Masya Allah, masyarakat, rakyat Indonesia mayoritas kepingin perubahan, ya, kepingin perubahan karena kita bisa melihat sekarang ini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini sudah terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat ingin Indonesia ini berubah, gitu ya. Nah, ketika nanti penjagalan ini tadi terjadi, ingat, rakyat tidak akan tinggal diam, dan itu bisa memicu chaos di Indonesia, dan itu kosnya besar, itu ya. Makanya saya mewakili umat Islam, ayo selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari ambisi-ambisi yang itu justru merugikan bangsa dan negara Indonesia ini. Saya kira gitu. Termasuk penolakan terhadap MK apabila dia nekat Senin itu memutuskan terjadi perubahan umur calon presiden, padahal itu tadi sudah banyak dijelaskan para tokoh, itu satu pelanggaran bagi MK yang tidak punya hak untuk memutuskan itu adalah haknya DPR. Kemudian apabila ada uji materi ke MK, baru MK ini MK kemudian dia memutuskan, padahal yang mengajukan itu adalah adiknya sendiri dari PSI yang tidak punya stake landing. Ya. Jadi memang di Indonesia ini kan menganut tiras politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi seperti kasus tentang perubahan umur, ya kan, sebagai cawapres, gitu ya. Itu hak legislatif. Jadi kalau MK memaksa, ya kan, ini akan terjadi blunder, gitu ya. Dan ini otomatis itu akan memicu chaos di tengah-tengah dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi rakyat ini tidak akan mungkin mendiamkan. Rakyat akan bangkit untuk karena kedaulatan terbesar ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada semua petinggi-petinggi di Indonesia ini, cobalah tahan, ya kan? Kita harus sesuai dengan konstitusi. Insya Allah, kalau kita tetap konsisten pada konstitusi, insya Allah negara ini akan diberikan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang sudah ada dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan atas berkat rahmat Allah itu Indonesia merdeka. Makanya kalau kita keberkahan Allah ini ingin didapat oleh negara kesatuan Republik Indonesia ini, ayo kita taati konstitusi. Karena MK memaksakan, itu otomatis pelanggaran konstitusi. Ini yang harus dilawan, terutama oleh rakyat mayoritas di Indonesia.